Halo Sobat Trader, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ustadz Forex. Pada video ini saya ingin sharing tentang sebuah konsep trading yang saya pikir sangat mudah. Bahkan newbie atau yang baru kenal dengan Forex pun saya yakin semuanya bisa ngikuti. Nah, video ini saya berikan judul Rahasia di balik Fibonacci Retracement 23% dan 38%. Nah, intinya trading kali ini kita menggunakan Fibo, namun Fibo kita itu kita tidak tarik secara weekly atau monthly, tapi Fibo yang kita tarik ini adalah Fibo berjalan. Maksudnya Fibo berjalan itu seperti apa? Ini posisi tanggal 29 Mei. Misalkan Fibo berjalan itu adalah, kalau kita perhatikan dari pola candlestick yang ini, yang saya tunjukkan di kursor, ini, itu terlihat bahwasannya market itu sedang tren bullish. Nah, pada saat bullish apa yang kita lakukan? Kita langsung tarik dari low ke high. Nah, seperti itu. Nah, konsep tradingnya itu kenapa saya bilang sederhana? Pada saat misalkan harga running itu adalah candle 1, 2, 3, 4, kemudian sempat open di sini, dia kan kemudian sempat high di posisi ini, kemudian dia koreksi. Nah, yang saya maksud rahasia di balik Fibo 23 dan 38 itu adalah pada saat market itu setelah terlihat bergerak kuat menuju ke atas atau mungkin ke bawah, kemudian koreksi di level Fibonacci 23% atau 38%, itulah tempat terbaik kita untuk follow trend. Artinya kita harus cepat-cepat mengambil posisi buy. Kenapa ini tempat terbaik untuk kita follow trend? Kalau kita misalkan tidak menggunakan level ini, kita akan kesulitan menentukan saya akan stop loss di mana. Kalau memang trend itu kuat, semakin kuat, kalau saya usulkan stop lossnya itu ya mungkin 2 level atau 3 level di bawahnya. Nah, ini kebetulan kecil sekali, hanya sekitar 14 pip. Jadi prinsipnya saya ulangi, pada saat terjadi pergerakan seperti ini kan sebuah pertanda bahwasanya tren lagi kuat. Jadi mungkin kita bisa tutup ya. Nih, yang areal ini kita tutup. Nah, pada saat open di jam 10.45 kita langsung tarik garis Fibonacci dari low to high. Nah, kita jangan buru-buru untuk ngambil posisi, tapi tunggu sampai dengan market melakukan testing di level 23%. Kalau misalkan ini ternyata belum mencapai level 23%, ya kita langsung follow lagi ke atas. Nah, seperti itu. Nah, ini pokoknya kita tarik itu ngikut terus, kemana perginya ngikut. Maksudnya ini, kalau di sini belum dapat 23%, kita nanti tarik lagi high-nya mana, kita tarik lagi high-nya mana, kita tarik lagi high-nya mana, kita tarik lagi high-nya mana, sampai pada satu posisi market itu mencoba testing di level 23,6, kita langsung ambil posisi buy. Kemudian kita lakukan martingale atau averaging di posisi 38,2, kita tempatkan stop loss 2 atau 3 level di bawahnya. Nah, ternyata memang betul seperti itu, naik terus. Nah, ini histori tanggal 29 Mei. Kita tarik ke belakang kurang lebih juga sama kok. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini misalkan harga lagi bergerak, lagi giat naik, langsung kita low to high. Nah, kita langsung beraksi di level 23,6% atau mungkin di 38,2%. Cut lossnya, stop lossnya di areal sini, 2 atau 3 level di bawahnya. Dan ternyata memang betul. Banyak, kalau memang mau dicontohkan satu persatu, banyak sekali yang seperti itu. Misalkan untuk bearish juga sama. Ini kejadian bearish tanggal 27 Mei. Kalau bearish berarti dari high to low. Ini sama, pada saat kita market menyentuh level 23,6, kita langsung ikuti, follow market. Follow kekuatannya ada di mana. Kita ambil posisi langsung sell.
dan ternyata dapat. Ini lumayan dapatnya. Misalkan kita kuat nahan terus ya sekitar 72 pips kita dapat. Nah itu sobat trader, sebuah ide tentang Fibonacci, kekuatan Fibonacci 23% dan 38%. Semoga ide ini yang saya sharekan ini nantinya akan menjadi sebuah tambahan dalam trading rule, terutama buat sobat trader yang masih mencari-cari sebenarnya mau konsep seperti apa. Ini adalah salah satu konsep rahasia 23% dan 38%. Sebenarnya kalau kita itu mau tidak menggunakan 23% dan 38% sebenarnya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah pada saat nanti salah. Kenapa itu jadi masalah? Karena otomatis lebar cut loss-nya otomatis lebih besar. Taruhlah misalkan ini pada saat market bullish, kemudian kita langsung ambil posisi sell di sini. Belum mencapai 23 atau 38% kita udah sell. Otomatis kita kan sempat negatif dulu. Nah, kalau cash kejadian ini memang betul, market memang bearish ke bawah. Tapi kalau seandainya ternyata market kembali lagi ke atas, otomatis risk kita mau nggak mau, suka nggak suka ya tetap harus diperpanjang. Intinya seperti itu. Nah kalau kita lihat memang potensi akurasinya memang banyak, tidak diragukan lagi. Misalkan ini mencapai 38% sampai 50%. Kalau kita misalkan dari 38% 2 atau 3 level di belakangnya kan kita belum kena cut loss. Intinya seperti itu. Ini simple banget. Meskipun ini simple, kemudian saya contoh-contohkan ini banyak betul, banyak benar. Level 23 dan 38 ternyata memberikan kita profit. Tapi tetap, sekali lagi saya ingatkan tentang manajemen resiko. Cut loss. Cut loss harus. Cut loss, sekali lagi saya ulangi, meskipun di beberapa video sudah bolak-balik saya ulangi, cut loss ditentukan di depan bukan di belakang. Artinya apa? Pada saat kita memulai open posisi, kita seharusnya sudah punya batasan resiko. Tidak tiba-tiba market berjalan terus kita baru berpikir saya mau cut loss berapa dan di mana. Intinya seperti itu. Jadi di video ini rahasia di balik level 23% dan 38% kita adalah seorang trader aktif. Artinya betul-betul pergerakan ini kita follow terus. Nah ini kebetulan ada contoh yang salah. Nah ini pada saat mencapai 23,6. Tapi kalau untuk scalping dengan profit yang kecil sih masuk sih udah oke sih. Tapi kalau seandainya kita berpikir bahwasanya market akan melanjutkan terus gelombang istilahnya itu apa, gelombang bearishnya, ya memang terpaksa kita harus kena cut loss, nggak ada masalah. Tapi tetap yang paling utama, konsep ini memang sudah saya amati lama, akurasinya di atas 60%. Nah ini contohnya, ini pada saat dia udah mulai naik tinggi, kita ikutin dari sini, oh nggak dapat 23%-nya, sampai pada titik ini ternyata dapat 2338, call-nya sampai 50%. Cut loss kalau misalkan 2 atau 3 level di bawahnya masih aman. Nah ini ada satu yang jadi pertanyaan. Saya yakin ini pertanyaan ini juga banyak di dalam hati, mungkin jadi unek-unek. Itu banyak pasti. Seperti pertanyaan ini pasti mirip sekali dengan di awal saya coba menggunakan metode ini. Intinya pertanyaan saya pada saat itu adalah kenapa kita nggak langsung aja buy di level 50%? Bukannya itu lebih baik dan lebih aman, secara resiko juga lebih kecil. Ya memang kalau kejadiannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kejadiannya hanya mampir di level 23%, akibatnya kita hanya jadi penonton. Kalau kita berpikir seperti itu. Nah banyak sekali contoh-contohnya. Ini misalkan lagi galak-galaknya naik,
kemudian kita langsung ukur di 23% kita dapat lagi. Intinya dapat berapapun, yang penting risk and reward sudah masuk, pasti akun kita akan terus bertumbuh. Nah, ini kejadian ini kita langsung ukur pada saat dia tarikan kuat ke bawah, tarikan kuat ke bawah. Nah, ini sampai 76,8. Nah, ini kebetulan sekali, ini ada contoh yang mungkin kita kena cut loss di sini. Kenapa saya bilang kena cut loss? Pada saat kita coba di level 23 ternyata tembus, level 38 tembus, 50 tembus. 2 atau 3 level sudah kena kita. Nah, itu seperti itu. Kita ya namanya juga pergerakan market ya, kita sebenarnya itu hanya bisa meresikokan, kita tidak bisa memastikan sebenarnya arah kemana. Makanya untuk menghadapi itu, sekali lagi berulang-ulang saya ulangi terus, stop loss itu adalah yang terbaik. Mau kita pakai stop loss atau kita hedging, itu adalah yang terbaik. Kenapa saya bilang yang terbaik? Ya karena itu, kita di trading forex itu kita selalu bicara tentang statistik. Sepanjang di awal kita dalam perencanaan trading kita sudah punya trading method yang punya akurasi 60%, itu janganlah sampai 60% kemenangan kita itu dikalahkan atau margin call hanya gara-gara kesalahan kita di 40%. Makanya kalau pesan dari saya, dari berbagai macam sumber, memang yang terbaik dan yang paling utama di dalam trading itu kita harus cut loss, kita harus lindungi uang kita harus lindungi. Nah, kita cari positifnya sebesar-besarnya. Intinya seperti itu. Oke, sobat trader, mudah-mudahan share tentang level Fibonacci 23 dan 38 ini bisa membantu meningkatkan performa trading sobat trader. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam profit, salam sukses.